Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi utuk-utuk pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan pertanian. Kali ini kami masih menjawab pertanyaan dari beberapa netizen, subscriber kami yang setia. Jadi pertanyaannya mengenai masalah pupuk, terutama di kelapa sawit ini. Jadi pertanyaan paling banyak itu, Pak, pupuk ini kami nggak nyebut mereknya. Pak, pupuk Majemuk X ini bisa dipakai enggak untuk kelapa sawit? Pak, pupuk ini bisa enggak dipakai di kebun kami? Terus bahasa yang lain adalah, Pak, pupuk ini bagus enggak untuk kelapa sawit ya gitu. Jadi pupuk yang disampaikan juga berbagai macam. Nah, tetapi sebagian besar adalah pupuk majemuk yang tidak biasa, yang tidak familiar, yang tidak sering digunakan karena beberapa alasan yang disampaikan. Terutama gini, Pak, pupuk di tempat kami langka, sulit mencari pupuk gitu, nggak ada pupuk yang Bapak sarankan. Kami memang mau memanfaatkan pupuk tunggal itu yang sudah urut itu, ada yang kan pakai odrum ya kan, dolomitnya atau kiserit, kemudian urea atau ZA-nya, RP, TSP, SP36, kemudian KCl-nya atau boronnya. Jadi pupuk memang harus lengkap, semua unsur harus ada, baik makro maupun mikro. Kawan saya bilangnya umi itu. Mak itu makronya, unsur makro, mikronya. Mikronya harus dipenuhi meskipun sedikit, ya kan. Sehingga apalagi di tanah gambut yang memang kurang unsur hara mikro ya. Jadi kelangkaan dari pupuk tersebut, makanya menyodorkan pupuk ini bisa dipakai enggak, bagus enggak kan begitu. Itu yang ada, dan itu pun jarang didengar. Kemudian pupuk majemuk yang disarankan yang di video-video itu juga jarang ditemui Pak, tempat saya. Pokoknya susah, kami nggak dapat pupuk. Makanya solusinya di video yang lalu adalah saya selalu menyarankan, gunakanlah pupuk organik yang ada, sebagai substitusinya, dan itu kalau ada lebih bagus gitu. Nah, jadi pupuk organik itu contohnya ya kotoran hewan, kohe, kemudian pupuk hijauan daun-daun itu, pupuk kandang, kemudian kompos. Nah, itu bisa sebagai alternatif penggantinya, dan itu jadi lebih bagus kadang, karena sekaligus memperbaiki struktur fisik dan kimia tanahnya. Jadi yang menjawab pertanyaan tadi bahwa pupuk ini bisa dipakai atau tidak, itu harus ada syaratnya, 2 ya sebenarnya ya. Tapi jangankan menguji ini, yang satu harus asli gitu. Nah, harus asli. Banyak yang palsu, masalahnya nanti dibilang, Pak ini bisa dipakai enggak, ternyata palsu, ecek-ecek kan gitu. Ini kita anggap asli aja lah, asli. Di dalam pupuk itu, untuk terutama yang tadi kan pupuk harus lengkap, semua unsurnya harus dipenuhi. Tetapi ada beberapa pupuk yang mengandung hanya 2 unsur misalnya kan gitu, mengandung 2 unsur. Nah, gitu. Kalau yang 3 unsur atau 4 unsur, 5 unsur yang majemuk yang lengkap itu ya enak, bagus. Tapi ini yang ditanyakan
adalah unsur yang cuma mengandung 2 biasanya, ya, 2 atau 3, sehingga dianggap bisa enggak, padahal ya itu harus lengkap ya, unsur N, P, K, Mg, boron, unsur mikro juga harus ada. Makanya terus jangan lupa yang lengkapnya itu. Oleh karena itu, jawaban yang paling utama adalah harus kita hitungkan dulu dosisnya. Ini yang penting itu loh, bisa dipakai setelah asli tadi adalah dosisnya gitu. Ya. Dosisnya harus sesuai yang selama ini ada. Nah, dan kekurangan dari unsurnya apa dosisnya. Nah, itu. Jadi kan dengan berbagai macam komponen unsur hara dan persentase unsur haranya tersebut, maka perlu dihitung dosisnya. Ya, kita hitungkan lah, bisa itu nanti nomor WA saya kan ada di bawah ini, di judul biasanya saya sampaikan, sehingga bisa kita oret-oret hitungkan dengan pupuk ini, ya, dengan pupuk ini itu dosisnya sekian karena komponennya ini, tetapi harus ditambah pupuk yang lain ini karena kalau cuma 2 yang lain kan belum terpenuhi itu tadi. Jadi itulah syaratnya. Pertanyaan menggunakan pupuk ini bisa atau tidak, ya kita anggap asli dulu ya, asli. Setelah itu yang paling penting harus dihitung dosisnya. Nah, karena itu berapa persennya ada dan jenis-jenisnya apa dan harus lengkap. Makanya di dalam itu nanti disampaikan juga, oh ini kurang dolomitnya misalnya, kurang kiseritnya, ini sekian persen. Ini kalau unsurnya hanya N dan P atau N dan K saja kurangnya, ya itulah nanti kekurangannya ditambah sekian kilo per pohon per tahun. Bisa dibagi aplikasinya itu bisa 2 kali atau 3 kali. Jadi itu, jadi jangan sungkan-sungkan, nanti bisa WA ke saya, bisa kami hitung-hitungkan dosisnya. Kenapa dosis ini penting ya, karena sesuai kebutuhan makanan pohonnya itu tadi, karena nanti harus sesuai dengan umur tanamannya. Beda umur tanaman yang umur sekian sama sekian, yang sekian panennya udah banyak hara terangkut panennya ada kan gitu. Kalau yang ini perlu kasih lebih banyak, K-nya harus banyak karena panennya sudah banyak misalnya kan gitu. Beda-beda harus kita tuliskan, harus sesuai kebutuhannya. Kalau berlebih rugi, harga pupuk mahal kan gitu. Kalau kurang, makanannya tanamannya kurang, jadi cungkring, nanti produksinya tidak maksimal. Itu jadi ya harus dihitungkan dosisnya supaya pas. Pupuk ini dosisnya berapa ya, kandungannya ini dilengkapi gambar-gambar, nanti kami hitungkan just gitu, ketemunya ini per pohon per tahun, nah, kan gitu. Itu pemirsa, mudah-mudahan bisa membantu beberapa pertanyaan yang datang ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.